Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam acara simulasi coaching. Hari ini simulasi sebagai coach, Bapak Imin sebagai coach dan saya sebagai asisten. Nah, kali ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan ya. Yang pertama adanya alutsista yang nantinya terlihat atau tidak ketika Bu Nancy menghasil profil. Alutsista diantaranya ada tujuan, lalu identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua adanya kompetensi coaching yang tampak. Yang pertama adanya kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan. Jadi dari semua itu apakah nanti tampak atau tidak, yaitu itulah yang akan saya. Yang kedua dinasti sebagai coach, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Baik, terima kasih Bu Dianti. Pada kesempatan ini kegiatan coaching yang akan saya lakukan dengan Bapak Faimin, kompetensi yang akan saya ajukan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Bu Narsi selaku coach hari ini, kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Narsi untuk hari ini? Iya, baik, terima kasih Bu Dianti. Untuk kegiatan coaching hari ini nanti kegiatan yang akan saya lakukan tentang kompetensi coaching ini, yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, tadi Bu Narsi sudah menceritakan tentang kompetensi yang dikembangkan ya, ada kehadiran penuh, pendengaran aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Lalu kompetensi yang secara spesifik ingin Bu Narsi observasikan saya atau yang ingin diobservasi oleh saya itu yang mana? Nanti di sini saya akan mengambil tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah. Jadi Bu Narsi ingin saya mengobservasi lebih spesifik tentang memberikan pertanyaan berbobot. Lalu indikator ketercapaian melakukan pertanyaan berbobot itu menurut Bu Nancy dikatakan berhasil jika seperti apa? Iya, indikatornya nanti bisa mengarahkan indikatornya bisa mengarahkan coach untuk dapat mencari solusi dari permasalahan yang ada ya. Baik, indikator yang akan saya ajukan di sini adalah nanti bisa mengarahkan Bapak Faimin sebagai coach agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Ya, terima kasih Bu Nancy dan Bapak Faimin. Selanjutnya monggo saya beri waktu selanjutnya untuk melakukan coaching sesuai dengan permasalahan yang baik. Terima kasih Bu Dianti. Selamat pagi Pak Faimin. Selamat pagi. Ya, bagaimana ini kabarnya Pak Faimin? Kok kelihatannya sejak ada sedikit masalah? Ya alhamdulillah sehat, cuma ya memang ada masalah. Makanya saya pengen ngobrol dengan Ibu ini. Iya, baik. Menurut Pak Faimin kenapa ini kok bisa ada sedikit masalah? Apa yang terjadi dengan Pak Faimin? Ya, jadi begini ya Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dianti, kepada Bu Nancy. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita. Barangkali ini sesuatu yang mengganggu pikiran ataupun perasaan yang dirasa, yang dipikirkan itu ada sesuatu yang kelihatannya tidak membuat saya nyaman begitu. Jadi memang ada keresahan lah yang saya hadapi
kira-kira keresahan atau permasalahan yang sedang Bapak ini hadapi itu apa ini? Untuk kegelisahan atau keresahan yang saya rasakan ini lingkupnya seputar lingkungan kerja saya, jadi dengan rekan sejawat. Kebetulan saya di lingkungan kantor atau lingkungan saya bekerja itu di situ banyak orang, tapi untuk pekerjaan itu sepertinya ya memang sih tidak semua oleh saya, tidak, tapi ibaratnya 70 atau 80% itu menumpuk di saya. Apa yang bukan tanggung jawab saya yang mengerjakannya. Sebagai contoh, misalnya ada salah satu guru yang ingin naik tingkat ataupun akan menghadapi misalnya ada penerimaan kredit, kan mestinya ada administrasi yang berkaitan dengan pribadi beliau, tapi karena keterbatasan beliau dalam mengoperasikan laptop atau komputer, akhirnya memasrahkan tanggung jawab itu ke saya nggak enak, padahal saya kan juga punya tugas dan tanggung jawab saya yang lain, dan tidak hanya satu guru, hampir sebagian besar guru seperti itu. Belum lagi ada tugas administrasi sekolah. Tugas administrasi sekolah seperti kemarin belum lama ada penelitian kinerja kepala sekolah. Nah, itu dari standar 8 komponen itu ya. Itu hampir semua saya yang mengerjakan. Sehingga menurut saya tidak efektif lah. Banyak tenaga, padahal ya untuk rekan-rekan sejawat saya itu tenaganya muda-muda, mestinya ya energik, ya mampu lah, kalau saya kira sih mampu, tapi yang ada sekarang itu yaitu yang memusat, istilahnya begitu. Saya jadi kadang-kadang merasa kewalahan. Jadi Pak Paimin itu menghandle semua pekerjaan, Ya katakanlah kegiatan apa yang dilakukan oleh guru yang di sekolah Pak Paimin itu Pak Paimin yang merasakan ya. Jadi tentunya itu sangat berat sekali ya. sangat melelahkan, sangat merepotkan juga ya tentunya. Nah, ya, baik. Di lingkungan kerja Pak Paimin tersebut teman-teman sejawatnya mayoritas mengulang kira-kira menurut Pak Paimin itu ide-ide apa nanti yang akan lagi Pak Paimin kembangkan agar nanti apa yang menjadi permasalahan itu dapat bisa teratasi. ini memang masih belum saya komunikasikan dengan teman-teman, tapi ada gambaran-gambaran lah ke depan, ya, karena untuk sekarang laptop belum mencukupi kebutuhan satu guru satu laptop, kita memang masih bersama-sama. Ya, yang sementara wajib memegang laptop itu memang untuk operator kodik, laptopnya sendiri, atau SIDA sendiri, operator pos juga sendiri, ya baru terbatas itu. Maka ya dengan seadanya fasilitas yang baru ada 3 laptop itu, ke depan saya ingin memberdayakan teman-teman yang kemarin mungkin tanda kutip terlalu mengandalkan saya ketika mereka harus menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka. Untuk besok ya saya ingin ketika mereka punya rencana untuk membuat sesuatu, saya hanya sifatnya pengen mendampingi, istilahnya berkolaborasi. Saya pengen membimbing lah. Mungkin kemarin sebelum ibaratnya saya punya ide atau gagasan,
tolong Pak ini buatkan ini, tolong Pak ini kerjakan ini dan seterusnya. Nah, besok mungkin ya monggo sini Bu, saya bisa membantu. Tapi monggo jenengan yang mengerjakan. Nanti saya beritahu lah, saya ajari. Mungkin antara lain seperti itu. Iya, baik. Eh, Tadi kan Pak Pamin menyampaikan kalau bahwa Pak Pamin mau membantu, tapi hanya sekedar mengarahkan atau memberikan panduan dengan cara mengerjakannya ya. Tidak semuanya harus dikerjakan oleh Bapak Pamin. Nah, kira-kira karena mayoritas eh, bapak gurunya kan belum lancar mengoperasikan komputer. Kalau misalkan eh, nanti ada ada salah satu di antara mereka yang belum siap, karena saya menyerahkan saja semuanya kepada Bapak Paimin. Nah, kemudian kan otomatis itu menjadi beban tersendiri lagi buat Bapak Paimin. Nanti apa rencana selanjutnya yang Paimin lakukan? Mungkin di awal saya akan menerapkan sistem bimbingan ataupun pendampingan, mungkin akan seperti itu reaksi dari Bapak Ibu guru bahkan secara saya. Tapi ya terkait dengan istilahnya apa tadi, semacam mereka kan berarti belum sudah menyerah sebelum bertanding ya. Jadi ya terlebih dahulu saya beri motivasi. Apalagi pekerjaan yang terlihat lah. Kalau menurut orang kampung kan begitu, oh pegawai beton gitu ya. Apalagi kalau mereka itu masih muda-muda, Nah masih itu bisa belajar lah. iya kan, bisa lebih apa, anak muda kan lebih inilah, lebih kreatif, lebih ya mestinya ya lebih bersemangat, lebih mampu ketika menerima hal-hal baru dibanding. Walaupun usia memang bukan jaminan, ada juga memang orang tua yang semangatnya tinggi bisa mengalahkan yang muda. Tapi secara umum kalau tenaga muda kan mestinya diberi motivasi, yang tadinya memang nol sama sekali, dari motivasi asal mau belajar lah, lambat tahun pasti pastinya akan bisa. Iya, betul sekali ya. Eh, karena ya bagaimanapun kita sebagai guru pasti eh, semakin ke depan itu tantangannya semakin banyak. Apalagi ini terkait dengan IT ya Pak, penggunaan komputer yang memang seharusnya di sekolah itu eh, masing-masing guru itu sudah mempunyai laptop tersendiri. Nah, itu hambatan yang mungkin kadang ada beberapa orang yang menyepelekan, tapi memang itu sangat penting bagi kita untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kita ya Pak SBB ini. Nah, menurut Pak Paimin ini kegiatan apa yang menurut Pak Paimin dipandang berhasil dan kira-kira seperti apa nanti kegiatan itu berhasil? Yang akan saya rencanakan itu tadi, yang pertama saya mengadakan semacam pendampingan kepada rekan-rekan, terutama di bidang bagaimana cara mengoperasikan komputer atau laptop. Dari pendampingan tersebut tentunya ya tidak serta merta kemudian saya memasrahkan mereka untuk mengerjakannya sendiri, tapi ya apalagi ada teman yang katakanlah senior lebih jauh dibanding saya, jauh sekali-kalanya, jauh usianya, jauh pengalamannya, katakanlah senior lah. Kalau untuk senior saya kira ya tidak mungkin lah saya eh, memberi semacam kayak instruksi atau perintah. Jadi ya bagaimana saya bisa mengkondisikan beliau sehingga secara tidak sadar beliau itu saya ajari. Ya bukan sih saya sok pintar gitu ya, bukan saya sok bagus rumangsa bisa dewek begitu ya, tidak.
Cuman untuk beberapa hal yang kemarin-kemarin itu saya mengerjakan padahal itu bukan tanggung jawab saya, itu saya berusaha untuk supaya bisa apa ya Bu, namanya tim. Dalam satu sekolah, guru, karyawan, staf, kepala sekolah itu semua itu kan satu tim. Jadi ya kerjasama lah ya. Jadi pembagian kerja itu ya dimulai dari ini nanti. Ketika saya bisa memberikan pendampingan baik secara personal atau mungkin ketika ada jam-jam yang kita ngumpul, pokoknya kita di lingkungan yang sama, tidak harus di forum resmi lah, tidak harus di rapat ataupun yang acara semuanya itu ya tidak. Pendampingan itu bisa sambil lalu lah, sambil jalan. Saya bisa berbagi pengalaman saya terkait dengan IT agar mereka bisa kemudian melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka. Mungkin pendampingan seperti itu menurut saya nomor satu ya, kita tidak merasa istilahnya kita tidak sok nguyai segara. Nah, kita tidak sok begitu, tapi kita bagaimana ada pendekatan secara personal, itu tadi ada motivasi yang dipupuk agar rekan kita mau melakukan sesuatu yang baru, dan kita juga dengan sabar, dengan segala kemampuan kita mendampingi mereka dan kita tularkan apa yang kita bisa, sehingga apa yang kita rencanakan bisa sampai pada target yang diharapkan. Ya, sebenarnya itu sangat membutuhkan proses ya Pak ya. Apalagi ini terkait dengan kemampuan dari masing-masing individu dalam mungkin belajar ya, terus kemudian berkolaborasi nantinya di sekolah dan yang lain. Dari kegiatan yang tadi Pak ingin utarakan, dari pendampingan, kemudian yang lainnya, nanti menurut Pak ini ada lagi tidak kegiatan yang lain yang bisa dilakukan oleh Pak Paimin agar rekan-rekan yang memang belum paham betul tentang mungkin penggunaan komputer atau sama sekali belum atau belum niat untuk mau belajar atau menggunakan komputer, kira-kira apa kegiatan yang lain? Sementara untuk gagasan saya terkait dengan bagaimana saya mengupayakan rekan sejawat saya bisa melakukan IT, sementara baru itu ya, yang jelas yang sedang ini ya, juga apa ya, karena itu tadi kan saya sampaikan laptop baru ada 3. Iya, itu mungkin untuk menunjang apa yang saya rencanakan. Ini saya bisa berkoordinasi dengan Pak Kepala Sekolah ataupun Bu Bendahara ataupun dengan semua lah, kita bisa didapatkan ke depan pengennya ya menuju ke satu guru satu laptop. Jadi tiap tahun diupayakan untuk bisa menganggarkan membeli satu laptop biar nantinya terpenuhi. Itu mungkin bisa menambah ataupun apa istilahnya menunjang apa yang saya lakukan. Iya betul sekali ya Pak. Terlebih sekarang memang sudah zamannya ya Pak. Masing-masing guru itu harus mempunyai laptop ya. Ya betul. Tadi berkoordinasi dengan kepala sekolah, pihak-pihak terkait, baik bendahara ataupun mungkin komite ya, dalam hal ini mungkin bisa dengan membeli secara bertahap untuk dapat memenuhi kebutuhan komputer setiap guru. Walaupun itu tidak sekaligus ya Pak ya. Berarti selama nanti Pak Payun ini sudah mendapatkan pencerahan ya Pak ya tentang apa kegiatan yang akan Pak Payun lakukan.
Kira-kira nanti ini Bapak Paimin akan memulai dari mana tentang kegiatan tersebut? Untuk yang paling memungkinkan saya segera bisa melaksanakan yaitu pendampingan dengan rekan sejawat. Ya, yang pertama dengan yang paling akrab lah mungkin ya. Ya, berarti nanti Pak Paimin akan berkolaborasi dengan rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu untuk memberikan pengarahan kepada rekan guru yang lain yang belum memahaminya Pak ya. Nah, kira-kira ada hal lagi tidak ini yang dapat dilakukan Bapak Paimin untuk mendapatkan mungkin ide-ide baru lagi yang bisa digunakan agar nanti pemberian solusi untuk dapat semua guru bisa handle semua pekerjaannya sendiri harus menyerahkan secara penuh pada Bapak Paimin. Ya, yang paling jelas ya itu Bu, cukup itu tadi lah ya. Jadi mereka harus fokus pada tugas dan kewajiban mereka masing-masing. Ketika ada sesuatu yang memang apalagi terkait dengan urusan personal atau individu, ini memang berkaitan dengan saya secara pribadi. Nah, dari situ mestinya dari hal-hal yang sederhana lah, hal-hal yang sederhana itu ya dimulai dari apa yang harus dia kerjakan dan itu memang tugas dia seorang individu di lingkungan sekolah. Misalnya RPP lah, contoh nyatanya itu RPP. Harus kita buat setiap semesternya. Iya. Jadi dimulai dari situlah, dimulai dari apa yang menjadi kewajiban dia selaku seorang guru, dia harus punya apa, dia harus mengerjakan apa. Nah dari situ nanti lambat laun berjalan dia mungkin bisa diberi tambahan tugas yang lain terkait dengan administrasi tata usaha sekolah yang sekarang itu. Kira-kira menurut Pak Paimin ini target terselesainya itu kapan Pak? Untuk dapat menyelesaikan permasalahan Pak Paimin ini. Mungkin untuk target waktu saya tidak bisa menentukan, tapi yang paling memungkinkan untuk segera dilaksanakan itu tadi ya, pendampingan rekan sejawat secara pribadi ya, sambil melihat perkembangan dari yang saya dampingi ibaratnya begitu. Dari situ ya nanti laju perkembangan itu mau ada target bulan atau tahun tidak bisa istilahnya itu mengalir sambil berjalan, tapi ya harapannya karena laptop misalnya 1-2 tahun lagi mungkin sudah 50%, itu berarti kesempatan untuk tiap rekan sejawat untuk memegang laptop ataupun misalnya bergantian, ini sekarang di bawah guru A, besok di bawah guru B dan seterusnya, itu mungkin bisa lebih optimal ya, mungkin ibaratnya 2 tahun lah, harapannya 2 tahun itu sudah ada perubahan signifikan. Memang kegiatan ini kan tidak harus yang memang tidak secara cepat atau instan ya Pak. Jadi mulai proses yang cukup panjang, pengenalan dulu, nanti juga pemenuhan fasilitasnya juga secara bertahap ya. Nah, kalau seperti itu kira-kira ini kita bagaimana kita tahu tentang progres kegiatan tersebut itu bagaimana Pak? Kalau misalkan dalam 1 tahun mungkin atau dalam 2 tahun kebelakangan kira-kira ini sudah ada progresnya ya. Untuk progres saya kira ya sangat bisa terbaca, itu ketika ada sesuatu yang kemarin mereka mengandalkan, mereka ada usaha untuk membuatnya sendiri, nah itu progres.
progres yang nyata gitu ya. Kemudian juga tugas tanggung jawab saya mungkin bisa sedikit sedikit terasa lebih ringan, iya, terkurangi ya Pak, sedikit bebannya. terkurangi ya banyak, karena mungkin kemarin ada tugas dapodik, ada administrasi hampir secara keseluruhan, ada itu tadi yang urusan pribadi juga. Dari situ ketika rekan sejawat saya sudah mulai ada yang istilahnya bisa belajar, berkembang dalam belajarnya, kan berarti ada yang tidak ke saya. Dari situ progresnya terlihat. Cuma kalau untuk prosentase progres saya kira tidak bisa. Prosentase mengalir. Jadi ini butuh waktu yang cukup lama, tentunya tidak secara jelas nanti akan sampai berapa waktu yang bisa ditentukan. Nah, dari yang sudah kita bicarakan dari awal ya, mungkin nanti kalau misalkan suatu saat ini kan tentunya tadi membutuhkan waktu yang lama. Mudah-mudahan besok pada saat kita bisa ngobrol lagi dengan saya dengan Pak Paimin buat berbicara lebih banyak lagi. Mudah-mudahan nanti apa yang telah dilakukan oleh Pak Paimin dalam memberikan pengarahan dan membantu lah untuk rekan sejawat atau guru di sekolah agar mau setidaknya belajar menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri. Jadi nanti bukan Pak Paimin dapat kurangi dan rekan guru yang lain juga setidaknya dapat mampu atau bisa menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa harus diselesaikan sepenuhnya oleh Pak Paimin. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang Pak Paimin rencanakan dapat tercapai dan apa yang tugas-tugas yang nanti akan dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Misalkan nanti ada sesuatu yang perlu kita bicarakan lagi, nanti kita dapat bertemu di lain kesempatan ya Pak. Siap. Terima kasih nih Pak Paimin. Terima kasih sekali Bu. Ya, terima kasih Pak Paimin dan Bu Narsi sudah melakukan simulasi coaching. Ya baik Bu Narsi selaku coach, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu Narsi. Tadi sepanjang percakapan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Narsi, ini yang sudah dilakukan itu seperti apa Bu Narsi? Ya, terima kasih Bu Narsi dan Pak Paimin sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Nah, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Bu Narsi selaku coach hari ini. Jadi tadi yang sudah dilakukan saat coaching itu hal apa sih yang sudah dilakukan oleh Bu Narsi yang merupakan indikator bahwa Bu Narsi sudah mengembangkan itu apa tadi pertanyaan yang berbobot ya. Bu Narsi tadi ingin menspesifikkan kemampuan melakukan pertanyaan berbobot untuk mengarahkan Pak Paimin mencari solusi dari permasalahan. Nah, tadi yang sudah dilakukan itu seperti apa? Kasih Bu Narsi dan Pak Paimin sudah melakukan simulasi coaching hari ini dengan sangat baik. Bu Narsi selaku coach ada beberapa yang akan saya tanya. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Bu Narsi untuk menggali atau mencari Bu Narsi? Ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Bu Narsi sebagai coach hari ini. Apa sih tadi yang sudah Bu Narsi lakukan untuk menggali potensi
Paimin untuk mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Iya, baik Bu. Tadi kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Pak Paimin, di sini saya melakukan kegiatan dalam menggali potensi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Paimin, ya, dalam memberikan pengarahan ke guru-guru tentang arti pentingnya penggunaan komputer. Ya, tapi ini sangat penting bagi masing-masing untuk dapat menyelesaikan tugasnya, ya, sebagai seorang guru. Apapun itu nanti dapat kerjakan sendiri, ya, tanpa harus membebani kepada Pak Paimin, ya, karena di sini sepertinya saya melihat Pak Paimin sangat eh, kewalahan, ya, karena menghandle semua beban atau tugas guru yang seharusnya memang dikerjakan sendiri. Di sini Pak Paimin menghandle semua, walaupun mungkin ada beberapa mungkin guru yang bisa, tetapi kalau misalkan beberapa yang lainnya juga tidak bisa sama sekali, kan nanti jadi beban Pak Paimin, ya. Tapi ini sangat berguna nantinya, tidak hanya bagi guru yang bersangkutan, ya, tentunya juga Pak Paimin jadi menyelesaikan tugas yang lain, ya, tidak harus menyelesaikan secara penuh dari tugas masing-masing guru yang belum bisa mengoperasikan komputer. Terima kasih Bu Narsi. Jadi tadi yang sudah dilakukan Bu Narsi adalah menggali potensi-potensi atau ide-ide segar dari Pak Paimin untuk mencari solusi dari permasalahan tadi, ya, karena banyak guru yang belum menguasai IT sehingga Pak Paimin merasa keteteran harus menghandle semua pekerjaan mereka. Dan di sini semoga apa yang tadi Bu Narsi berikan yang sudah dilakukan untuk menggali ide-ide segar Pak Paimin dapat terlaksana dan Pak Paimin pun dapat dengan lancar sukses menjalankan kompetensi. Ya, baik Pak Paimin dan Bu Narsi, dari yang sudah dilakukan simulasi coaching ada beberapa yang sudah saya perhatikan, saya temukan. Yang pertama, untuk proses kita alhamdulillah tadi berjalan dan dengan tujuan identifikasi masalah, aksi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah ada semua tergambar di coaching, di proses coaching yang tadi dilakukan. Lalu untuk kompetensi coaching juga ada mendengarkan aktif. Nanti sudah sangat mendengarkan aktif terhadap coachingnya, yaitu Pak Paimin. Lalu kehadiran penuh dan melakukan pertanyaan berbobot juga itu sudah dilakukan oleh Bu Narsi. Selanjutnya Bu Narsi, yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan melakukan pertanyaan berbobot merupakan kompetensi yang spesifik yang ingin Bu Narsi. Nah, selain itu, selain melakukan pertanyaan berbobot, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Narsi kembangkan untuk tahap coaching atau coaching selanjutnya? Iya, baik. Terima kasih Bu Dianti. Nah, setelah tadi saya melakukan coaching dengan Bapak Paimin tentang mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, ya, mungkin untuk kedepannya nanti saya akan melakukan kegiatan coaching kembali dengan Bapak Paimin dengan menggunakan beberapa kompetensi yang mungkin dengan kesadaran kehadiran penuh serta mendengarkan aktif. Terima kasih Bu Narsi. Semoga kompetensi tadi, ya, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dapat dikembangkan lagi sesuai dengan keinginan. Ya, terima kasih untuk simulasi coaching hari ini sudah sangat baik. Semoga kedepannya kita bisa mempraktekkan coaching ini di sekolah kita sebagai supervisi akademik, sebagai mencari solusi dari permasalahan guru dan masalah yang ada. Semoga dapat bermanfaat. Untuk sesi simulasi coaching hari ini menurut saya sudah cukup dan bisa kita latihan lagi di rumah. Terima kasih Bu Narsi dan Pak Paimin. Terima kasih. Untuk acara hari ini dengan saya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.